Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Setiawan, NIM 211300017. Yang mana di sini saya mengambil judul yaitu Kisah Inspiratif Soichiro Honda, Bapak Inovasi Honda. Kisah Soichiro Honda waktu kecil. Sejak kecil, Honda sudah memiliki ketertarikan dengan mesin, terutama mesin mobil. Ia bisa dikatakan cukup cerdas, namun Honda yang sering malas bila ke sekolah. Saat ia berumur 16 tahun, ia diketahui tidak mau melanjutkan sekolah, karena ia menganggap sekolah saat itu hanya membuang waktu. Ia hanya mengendalami tentang mesin mobil. Akhirnya, ayahnya yang bernama Gehei Honda yang mengerti betul tentang ambisinya mengenalkan kepada seorang teman di Tokyo bernama Kashiwabara, seorang direktur bengkel mobil bernama Art. Pada bulan Maret 1922, Soichiro Honda diantar ayahnya ke Tokyo untuk bekerja di sana. Tapi bukan sebagai teknisi atau yang berhubungan dengan mesin. Ia hanya sebagai pengasuh bayi. Bayi yang ia asuh adalah anak dari direktur bengkel Art. Dari sanalah pengetahuan Honda tentang mesin berkembang. Ia mencuri-curi waktu pada saat bengkel tutup untuk sekedar melihat dan menganalisa mesin mobil. Apalagi ketika ia menemukan sebuah buku di perpustakaan dan mengumpulkan uang gajinya hanya untuk menyewa buku tersebut. Buku pertama yang ia baca adalah Sistem Pembakaran Dalam. Pada suatu hari, ketika Soichiro sedang mengepel lantai, ia diajak majikannya untuk membantu di bengkel. Karena hari itu, bengkel sedang sibuk. Dan disinilah ia menunjukkan kemampuannya membetulkan mesin mobil Ford model T yang dikeluarkan pada tahun 1908. Dengan pengetahuannya mencuri-curi waktu untuk sekedar mengintip mesin mobil dan ilmu yang ia dapat dari buku, akhirnya ia berhasil membuat takjub para teknisi lain. Ketakjuban para teknisi tidak sampai di situ. Saat ia mulai membongkar mobil pun, banyak yang tidak percaya ia bisa memasangnya kembali. Tapi ternyata ia berhasil membetulkan mobil tersebut. Dengan prestasinya tersebut, pada usia 22 tahun, Soichiro Honda sudah menjadi kepala bengkel Art dan dipercaya untuk membuka cabang di kota Hamamatsu. Honda menjadi kepala bengkel. Pada tahun 1928, Soichiro menjadi kepala bengkel Art cabang Hamamatsu. Awalnya bengkel tersebut hanya mempunyai satu orang karyawan. Tapi setelah 3 tahun berdiri, sudah mempunyai sekitar 50 karyawan. Selama kurun waktu tersebut, masalah perbaikan mobil diserahkan kepada anak buahnya yang terlebih dahulu diberikan pengetahuan tentang mesin. Sedangkan Soichiro hanya memeriksa hasil kerja anak buahnya dan lebih berkonsentrasi pada peningkatan kreativitas dan pengetahuannya dalam bidang mesin. Sebagai kepala bengkel, ia terkenal galak dan keras. Ia tidak segan untuk memukul kepala anak buahnya dengan obeng atau kunci pas. Dari seluruh karyawannya terdapat 2 golongan. Yang satu adalah yang bertahan dan yang melarikan diri. Dan biasanya orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang menjadi teknisi handal. Membuat mobil balap. Pada tahun 1933, ternyata Soichiro sudah mulai membuat mobil balap dengan tangannya sendiri, yang ia namakan kartis. Nama kartis diambil dari nama mesin yang ia gunakan, mesin pesawat jenis kartis AL. Dengan mobil buatannya, ia pernah menjuari balapan tetapi hanya sebagai
navigator, bukan sebagai pembalap. Membuat ring piston. Kisah inspiratif Soichiro Honda berlanjut pada tahun 1934. Soichiro berencana membuat mobil sendiri, bukan mengambil mesin mobil dari merek-merek terkenal di masa itu. Niat itu pun ia jalani dengan terlebih dahulu membuat ring piston. Di tahun 1935, tepat di samping bengkel Art, ia membuat papan nama pusat penelitian ring piston Art. Ring piston pembuatan Soichiro selalu gagal, karena ia sama sekali tidak mengerti masalah pencampuran logam. Karena ring piston buatannya selalu patah atau menggores dinding silinder. Akhirnya ia datang ke sekolah tinggi Hamatsu, jurusan mesin, dan diberitahu bahwa ada campuran lain yang diperlukan untuk membuat ring piston, di antaranya silikon. Dengan informasi yang ia terima, akhirnya ia pun punya tekad yang bulat untuk melanjutkan sekolah. Walaupun saat itu Soichiro sudah berumur 28 tahun. Akhirnya, 3 tahun kemudian, tepatnya tanggal 20 November 1937, ring piston berhasil dibuatnya. Dan pada tahun 1938, ia mendirikan pabrik pembuatan ring piston bernama Tokai Seiki. Sedangkan bengkel yang ia kepalai diserahkan pada anak buahnya untuk dikelola. Membuat perusahaan. Pada tahun 1941, akhirnya Honda mendirikan pabrik otomotif dan berproduksi secara resmi setelah ada investor dari Toyota. Perusahaan yang didirikan oleh Sakichi Toyoda. Perusahaannya yang hancur. Pada tahun 1945, saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, bengkelnya kala itu hancur dibom oleh pihak sekutu dan tidak ada yang tersisa. Dan Jepang juga kalah dalam perang. Menyerah dan hampir putus asa. Hidup Soichiro menjadi terlunta-lunta. Ia tidak mengerjakan pekerjaan apapun saat itu. Tidak ada niat lagi untuk membangun pabrik. Bahkan, ia hanya ingin belajar bermain suling saat itu. Honda bahkan terlihat hampir menyerah di masa setelah perang, di mana benda-benda masih sangat langka. Justru industri tekstil berkembang sangat pesat saat itu. Kabarnya, orang-orang yang mempunyai mesin tenun, sekali menggerakkan mesinnya, ia bisa mendapatkan 10.000 yen. Dan saat itu, Soichiro berpikir bagaimana membuat mesin tenun yang lebih canggih dari yang ada saat itu. Ia pun mendirikan pabrik pembuatan mesin tenun yang akhirnya terhenti karena kurang modal. Motor pertama. Saat pabrik yang ia buat terhenti, ada seorang teman yang menawarkan mesin pemancar radio bekas kegiatan perang yang ternyata berjumlah 500 buah. Dan Soichiro diminta untuk memanfaatkan mesin tersebut. Setelah melihat sepeda, ia pun berniat membuat sepeda motor dengan mesin pemancar radio. Cara mengendarai sepeda motor saat itu juga sangat berlainan dengan yang ada sekarang. Pertama-tama, masih harus dipanaskan dengan api dan digenjot minimal 30 menit. Baru mesin bisa digunakan. Tapi, tetap saja laku keras. Dan kapasitas produksi saat itu 1 unit lebih dalam 1 hari. Dalam setahun saja, 500 buah pemancar radio habis. Dengan prestasi tersebut, Soichiro terus mengembangkan mesin sepeda motor dan berhasil menciptakan sepeda motor yang dinamakan Dream Day. Setelah membuat mesin A, B, dan C, motor buatan Soichiro ini adalah mesin 2 tak dengan 98 cc dan kecepatan maksimum hanya 50 km per jam. Kebangkitan Soichiro Honda. Ada seorang marketer hebat bernama Fujisawa ikut menggabungkan diri dengan Soichiro
dan membangun pabrik pembuatan sepeda motor. Kemudian selanjutnya, kehadiran Fujisawa membawa perusahaan besar terhadap perusahaan bernama Honda. Sebelum Dream D dipasarkan, Fujisawa menguji coba motor tersebut kepada masyarakat dan diketahui karena Dream D adalah motor 2 tak, maka kebisingan yang dibuat menjadi masalah. Dan dengan demikian, Fujisawa memaksa Soichiro untuk membuat mesin 4 tak yang miskin suara kebisingan. Akhirnya, mesin 4 tak dibuat dan berhasil menjadi nomor 1 di Jepang. Dengan mesin 4 tak ini, kecepatan maksimum adalah 75 km per jam. Perusahaan saat ini. Sekarang perusahaan Honda menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, bersaing dengan Yamaha, Toyota, dan juga perusahaan otomotif lainnya. Produknya bukan saja motor, melainkan mobil serta alat-alat teknologi lainnya seperti robot, di mana semua kesuksesannya perusahaan itu dimulai dari mimpi kisah inspiratif Soichiro Honda. Kesimpulan dari tokoh tersebut yaitu kisah inspiratif Soichiro Honda sering dijadikan panutan karena beliau mengajarkan apa artinya kerja keras, disiplin, dan semangat juang tanpa henti. Beliau dikenal sebagai pendiri Honda. Saat ini, perusahaan Honda menjadi salah satu produsen otomotif terbesar dan terkenal di dunia. Jatuh bangun membangun usahanya merupakan salah satu kisah dalam perjalanan hidup pendiri Honda ini. Ia merupakan sosok penting di balik sejarah panjang perusahaan otomotif paling terkenal di dunia saat ini. Berkat temuan mesinnya, kemudian melahirkan sebuah perusahaan otomotif terbesar di dunia, yaitu perusahaan Honda Motor Company. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.